Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Susanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo periode 2020. Saya berasal dari SMK Murni 1 Surakarta. Saya sudah melaksanakan registrasi untuk mengikuti ujian kinerja. Sini saya akan melaksanakan ujian kinerja memberikan layanan klasikal kelas 12 dengan topik pilihan karir setelah lulus SMK. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Suara Bu Nini terdengar jelas tidak ya? Jelas banget. Jelas ya. Oke, Jelas. ketemu lagi dengan pelajarannya BK untuk minggu ini ya anak-anak, kita melalui Zoom meeting. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu pimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, setelahnya berdoa. Tadi terima kasih untuk Mas Sultan sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan, Bu Nini share untuk link absen ya di grup WA. Silahkan anak-anak mengisi link di Google Form yang Ibu kirim. Nah, Ibu memberikan materi pada hari ini tentang mau kemana setelah lulus SMK. Kalau minggu kemarin, Bu Nini sudah memberikan materi tentang kiat sukses untuk lulus ujian ya. Nah, sekarang Bu Nini memberikan materi tentang mau kemana setelah lulus SMK. Nah, untuk langkah-langkah untuk pembelajaran pada hari ini yaitu nanti Bu Nini untuk memberikan materi PowerPoint, setelah itu nanti tanya jawab, setelah tanya jawab Ibu berikan video berkaitan dengan tujuan mau kemana setelah lulus SMK. Setelah itu Ibu berikan kesimpulan dan diskusi serta tugas akhir atau LKPD. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak bisa untuk memutuskan pilihan karir setelah lulus SMK. Yang kedua, bisa menata pilihan karir setelah lulus SMK itu mau kemana dan menentukan pilihan karir setelah lulus SMK itu. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kita ice breaking dulu. Tepuk tangan aja. Ini, perhatikan. Nanti kalau Bu Nini bilang pagi, jadi tepuk tangannya 1. Kalau siang, tepuk tangannya 2. Sore 3. Kalau malam setengah. Jadi tidak ada tepuk tangan. Sudah paham belum anak-anak? Paham. Kita mulai. Pagi. Ulangi. Pagi. Pagi. Siang. Sore. 3. Malam. Setengah. Oke. Ya kita ulangi satu lagi. Mic-nya dibuka dulu anak-anak biar semuanya bersuara. Pagi. Siang. Sore. Malam. Sore.
Sore. Ayo sore berapa? 3. 3. Pagi. Pagi 1. Siang. Sore. Oke, bagus. Terima kasih. Cukup anak-anak. Anak-anak sudah siap kah? Sudah siapkah kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Nah, Ibu share screen untuk PowerPoint ya. Ya. Sudah nampak belum anak-anak? Bentar, Bu, belum. Bagi Sudah? Pak Mandu. Belum. Masihnya Sudah, Bu. Nah, ini ya. sudah. Ini tentang mau kemana setelah lulus SMK. Nah, ini anak-anak Kerja Bu, kerja. kerja, ada yang kerja. Ayo yang lain. Kerja Kerja. Kuliah, Bu. Kuliah. Terus kemana lagi? Kalau ada dana. Ya, kalau ada dana ya kuliah. Nggak ada dana ya bisa sambil kerja ya. Ini. Kuliah sambil kerja, Bu. Ya, bagus. Bisa, boleh. Itu sekarang banyak kampus-kampus yang membuka kelas malam khusus untuk para pekerja itu. Ini ya. Ya. Apa eksepsi? Ibu jelaskan dulu. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA atau SMK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMK atau SMK, mau kemana? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Ini lulusan SMA dan SMK banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya, mana aja anak-anak? Yang pertama bisa studi lanjut atau kuliah. Yang kedua, ini apa? Ini di apa? bidang kerja. Kerja. Ini kursus atau pelatihan. Yang terakhir ini apa? Ini keluarga atau apa? Menikah. Nah, semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang baik. Nah, ini Ibu memberikan gambaran anak-anak biar memilih lanjutan untuk kerja atau pelatihan atau kuliah itu punya gambaran dulu. Ya, tidak salah untuk memilih ini. Nah, ini anak-anak ada 4 pilihan. Yang pertama, kuliah atau studi lanjut. Yang kedua apa ini anak-anak? Kursus atau pelatihan. Yang ketiga, Kriteria kerja. kerja atau wirausaha, wira swasta atau bisnis atau membuka pekerjaan sendiri. Yang keempat, ini Menikah. atau Berkeluarga. wah semangat sekali anak-anak untuk membahas nomor 4 ini. Sudah siapkah untuk nomor 4? Adakah yang pengen nomor 4? Sudah? Jangan dulu. Iya, Bu. Ya, Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama, studi lanjut atau kuliah ini. Nah, anak-anak kalau mau pengen melanjutkan studi atau kuliah harus tahu dulu apa program studi yang diminati. Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut, di mana perguruan tinggi yang diminati, dan bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Ini anak-anak, kalau memilih
studi lanjut 4 ini harus diperhatikan dulu. Ini. Saya lanjutkan. Ini anak-anak mengapa harus studi lanjut atau kuliah? Nah, kelebihan dari anak-anak untuk kuliah itu ada beberapa. Yang pertama, ini bisa dibaca. Memiliki wawasan lebih luas, dapat membentuk pola pikir atau mindset lebih baik. Ya, memiliki wawasan lebih luas, dapat membentuk pola pikir atau mindset yang lebih baik. Ini anak-anak kelebihannya kalau kuliah itu kalian wawasannya lebih luas, mindsetnya dan pola pikirnya itu lebih baik. Karena pendidikan tinggi itu beda dengan pendidikan yang rendah. Ini. Yang kedua, silahkan dibaca. Memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Ya, bagus. Terima kasih. Memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Nah, ini anak-anak, ini terlihat jelas ketika kalian terjun di dunia masyarakat. Mesti ada bedanya. Orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai prestis yang lebih tinggi. Yang ketiga, Memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Kecukupan keuangan. ya bagus, terima kasih. Memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat, serta kecukupan keuangan. Ini anak-anak, dengan kalian kuliah dapat membuka wawasan untuk membuka usaha sendiri yang lebih baik karena mempunyai relasi teman yang banyak. Ini kecukupan keuangan ini sudah jelas karena kalau orang yang kuliah itu otomatis ekonominya akan lebih baik. Ini selanjutnya dibaca anaknya. Memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dan aktualisasi diri. Ya, bagus. Memiliki lingkungan komunitas yang lebih atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dan aktualisasi diri. Ini begini maksudnya anak-anak. Kalau anak-anak itu bergabungnya dengan orang yang berpendidikan atau komunitasnya dengan orang-orang yang derajat ilmunya sama atau lebih tinggi, itu akan karakter kita juga akan bagus. Kita juga akan aktualisasi diri kita juga akan dihargai oleh masyarakat itu. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika studi lanjut. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Adakah yang sudah tahu tentang status itu? Ada yang tahu belum? Belum. Belum. Nanti dijelaskan. Yang kedua dibaca ini apa? Jujur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Dan bentuk perguruan tinggi. Bukan jujur ya, tapi jalur. Jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga, Sistem penerimaan mahasiswa. sistem penerimaan mahasiswa. Yang keempat, Perguruan tinggi kedinasan. yang kelima, kemampuan pribadi, bakat, minat. ya ini saya jelaskan satu-satu ya. Status dan akreditasi perguruan tinggi. Bahwa di Indonesia perguruan tinggi itu ada dua, yaitu PTN dan PTS. PTN itu apa anak-anak? Sudah pernah dengar atau belum? PTN. Pendidikan tinggi negeri. Belum, salah, bukan. Apa PTN? Yang lain bisa menjawab. PTN. Perguruan tinggi negeri. Bagus, perguruan tinggi negeri. Kalau PTS apa anak-anak? Perguruan tinggi swasta. Bagus, benar. Ini ya, bahwa di Indonesia ada dua status perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu. Kalau akreditasi anak-anak ada yang tahu belum akreditasi itu? Apa tuh? Nilai.
Ya, nilainya Nilai dalam bentuk sekolahan. apa? Nilai sekolah atau kampus? Keseluruhan sekolah. Keseluruhan. Ya, maksudnya nilainya gimana? Angka atau huruf? ABC. Huruf. Ya, A, B, C. Benar. Bagus, pinter anak-anak. Kita lanjut ke yang poin 2. Tentang jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ini jalur tesnya ya, anak. Jalur masuknya ya, anak-anak. Ada yang pernah tahu tentang cara masuk atau jalur memasuki perguruan tinggi? Beasiswa. Beasiswa, benar. SBMPTN. SBMPTN, ya. Terus apa lagi? Dakin. Dakin atau yang sekarang KIP, itu Mempunyai KIP. prestasi. Ya, prestasi melalui prestasi atau bidik misi ya. Ya. Bidik misi. Ini. Kalau bentuk-bentuk perguruan tinggi apa anak-anak? Bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia ada berapa? Banyak. Ada berapa? Coba disebutkan. Salah enggak apa-apa. Contohnya apa, Bu? Contohnya, ini. Bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu universitas. Ini. Contohnya apa universitas yang ada di Indonesia? Universitas Muhammadiyah. UNS. Ya. UGM. UNS. UGM. Apa lagi? UI. Terus apa lagi? Yang di Semaras, Setikes. Setikes itu ST, itu sekolah tinggi ya, bukan universitas. Ya. Politeknik. Politeknik, itu apalagi? Akademi, bagus. Apalagi? Apa Sultan? Ya, Bu. Apalagi? Apa ya? Apa? Apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tadi ada 5 ya. Yang pertama universitas, akademi, sekolah tinggi, politeknik, dan apa? Institut. Itu anak nanti bahas satu persatu. Oh. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Tadi ada jalur tes dan non-tes. Itu tadi ya. Tes dan non-tes. Ada perguruan tinggi kedinasan. Contohnya apa? Perguruan tinggi kedinasan. PNS. Bukan, PNS itu ketika kita sudah lulus pendidikan mau mengikuti seleksi pegawai negeri itu PNS. Kalau perguruan tinggi kedinasan itu contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Apa ya? Ini anak-anak, kalian tahu nggak sekolah atau sekolah yang ikatan dinas gratis dibiayai oleh pemerintah yang ada di Indonesia? Contohnya apa? Politik. Bukan. Politeknik. Bukan. Politeknik juga tapi macamnya. Ini anak-anak ada yang Negeri. kalian tahu. Iya, yang negeri. IPDN tahu nggak IPDN? Enggak. IPDN, terus SETAN. Tahu SETAN apa enggak? Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Tahu. Nah, Ya. itu sekolahnya masuknya gratis anak-anak. Itu masuknya gratis, kalian tidak bayar, bahkan dapat uang saku dan lulus dapat kerja itu. Yang kelima, ya makanya anak-anak harus prestasinya bagus biar bisa masuk perguruan tinggi kedinasan. Yang kelima, kemampuan pribadi, bakat dan minat. Ini anak-anak. Kita lanjutkan ya nih, bentuk-bentuk perguruan tinggi tadi ada 5. Yang pertama universitas. Ini silahkan dibaca, ayo satu persatu baca.
Suatu PT yang menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ya, ini. PT itu perguruan tinggi loh. Bukan perseroan terbatas loh ya. Ini universitas, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Contohnya universitas apa aja? Yang negeri di Solo. UNS. Yang swasta. UMS. Ya, bagus. UGM swasta apa negeri? Negeri. Negeri, bagus. Swasta. Swasta. Negeri itu. Kita ke sekolah tinggi, yuk dibaca yang sekolah tinggi. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Ya, terima kasih. Ini tentang pengertian sekolah tinggi. Contohnya apa? Sekolah tinggi yang ada di Solo. STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang ada di daerah Kartosuro itu anak-anak. Dan contohnya masih banyak lagi. Ya, yang akademi, Sultan dibaca akademi. Akademi. Ya, ini akademi. Apa itu? Baca. Ini. Gede Nggak kelihatan. Suatu Ya, yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. ya ini pengertian tentang akademi. Contohnya akademi apa aja? Yang kalian tahu? Yang ada di Solo aja, yo. Akademi apa? Akademi. Apa? Yang di Sukoharjo itu ATW. ATW itu singkatannya apa? Akademi Teknologi Warga. Ya, bagus. Itu yang swasta. Kalau negeri ada Akpol, Akmil, AAU, AAL. Akpol itu apa anak-anak? Akademi Akademi Kepolisian. Polisi. Akademi Polri. Polisi. Yang pengen jadi polisi bisa masuk Akademi Polisi. Yang tempatnya di mana? Manahan. Bukan, itu kantor polisinya. Kalau Manahan, akademinya itu di Semarang. Harus tahu hal-hal yang sepele itu. Kalau Akmil, di Akmil apa Akmil? Militer. Akademi Militer. Tempatnya di mana? Tentara. Ya, tempat tentara itu di mana tempatnya? Indonesia. Bukan, Akmil itu di Magelang. Kalau AAU di mana? Ya. Ada pendidikan akademik. Pendidikan akademi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya dan lebih mengutamakan pendidikan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Ini kalau akademi itu banyak teorinya seperti SMA. Ini pendidikannya S1, S2, dan S3 untuk pendidikan akademik. Sedangkan untuk pendidikan profesional ini seperti SMK, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Ini ada D1, D2, D3, D4, atau spesialis. Kalau profesional seperti SMK, anak-anak banyak prakteknya itu. Tuh. Anak-anak sudah tahu belum S1 itu singkatannya apa? S1. Ada yang tahu? Strata 1. Strata 1, bagus. S2? S2 apa? Strata 2. Strata 2, kalau S3? Strata 3. Ya, bagus. Kalau D?
D1, D-nya itu apa? Ada yang tahu? D-nya itu apa? Diploma. Ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Kalau spesialis itu SP1, SP2 ini. Ini anak tentang jalur. Ibu lanjutkan ya. Tentang ini, kursus dan pelatihan. Kursus yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit ini. Ini ada yang di dekat sekolah itu loh, anak-anak di baru itu. Ya, itu. Kalau pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik sektor formal maupun sektor non formal ini. Contohnya pelatihan kerja di mana? Yang dekat pom bensin itu loh anak-anak. Namanya apa? Pom bensin mana, Bu? Pom bensin Baron itu loh, sebelah baratnya. Ada yang tahu BLKI apa tidak? Tidak. BLKI itu Balai Pelatihan Kerja. Jadi anak-anak di BLKI itu gratis. Banyak jurusannya. Ada kursus komputer, ada menjahit juga ada, mesin juga ada, membuat roti juga ada, tata boga juga ada. Itu gratis anak-anak. Di sana bisa dapat uang saku dan seragam. Pendidikannya selama kurang lebih 2-6 bulan itu gratis. Nanti yang berminat silahkan menghubungi Bu Nini. Bu Nini ada kerjasama dengan BLKI Surakarta itu. Saya lanjutkan ya anak-anak. Yaitu tentang bekerja. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ini dalam bekerja itu ada bidang bekerja, bisa di bidang jasa, perdagangan, atau industri. Yang kedua, bekerja bisa di dalam negeri dan di luar negeri. Adakah yang pengen kerja di luar negeri? Ada tidak? Tidak. Kalau jurusan banyak loh yang di luar negeri. Diver itu gajinya banyak itu, sampai 17 sampai 20 juta itu. Kalau ada yang minat, nanti Bu Nini ada kerjasama yang biasanya itu ke sekolah kita untuk memberikan sosialisasi. Gitu. Lanjutkan ya ini. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap. Yang pertama ini apa? Bisa dibaca tidak? Enggak jelas, Bu. Mencari lowongan kerja. Kalau mencari lowongan kerja bisa di mana aja? Coba. Di internet, Bagus, internet, koran, sosmed itu. Yang kedua, mengikuti tes seleksi. Ini ada tes psikologi, anak-anak bisa tes tertulis, tes wawancara itu. Yang ketiga, on the job training atau OJT itu. Itu ya. Saya lanjutkan ya untuk ini menikah. Ini tujuan yang keempat tadi. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Nikah hanya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk itu memasuki kehidupan harus ada kesiapan fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental ini. Nah, sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kalau menurut saya, kalau menikah ya belum siap ya secara fisik dan psikologisnya untuk anak-anak lulusan SMK atau SMA. Nah, itu tadi anak-anak tentang presentasi Bu Nini hari ini.
Adakah yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Ibu share untuk video ya anak-anak. Muncul enggak Julika? Sudah, silahkan anak-anak Pernah nggak cermati sih kita kepikiran video yang habis Ibu lulus putar. SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran buat apa kuliah? Gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja, tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pengalaman saya sekarang sedang kuliah. Namun saya kuliah sambil kerja menjadi driver Gojek. Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi hiduplah mandiri. Salam sukses untuk kalian semua. Nah, anak-anak setelah Ibu berikan materi PowerPoint dan video, adakah yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini atau ada yang ditanyakan? Silahkan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, kalau kan udah kan pengen menikah. Nah, kalau menikah terus itu bisa kuliah nggak? Bisa, gini. Kalau Ibu jawab ya, kalau dari jenjang pendidikan tinggi itu, kalau mau menikah itu boleh. Karena kalau sudah berkeluarga, mau kuliah pun juga boleh. Yang penting kewajibannya, kalau jadwalnya kuliah, ya kuliah itu. Jadi bebas anaknya. Kalau mau sudah berkeluarga atau usia berapapun boleh untuk kuliah, asalkan ada niat dan kemampuan itu.
Ada yang lain untuk ditanyakan? Ya, Ibu berikan kesimpulan ya, bahwa materi hari ini memberikan pengalaman atau pemahaman tentang rencana anak-anak untuk lulus SMK itu mau kemana. Tadi ada 4 pilihan. Yang pertama bisa melanjutkan studi lanjut atau kuliah, terus bisa mengikuti kursus, bisa kerja dan berkeluarga itu. Nah, ibu akan memberikan penguatan ya anak-anak bahwa atau refleksi bahwa ketika anak-anak memilih dari 4 pilihan tersebut harus tahu rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya itu seperti apa. Misalnya kalau mau kuliah, saya berarti harus mempersiapkan jurusannya apa, kuliah di mana, itu. Kalau mau kursus juga menentukan saya besok mau kursus di mana, jurusannya apa. Kalau mau bekerja juga harus kerja di mana, bagaimana cara mencari lowongan kerja, tesnya itu seperti apa, tadi udah Ibu jelaskan. Itu ya anak-anak untuk kesimpulan dan refleksi untuk pembelajaran pada pagi dan siang hari ini. Ibu akan memberikan tugas LKPD yang Ibu bagikan melalui WA Group, yaitu tentang ada beberapa soal dan diskusi. Nanti anak-anak bisa diskusi melalui WA Group atau via call WA ya anak-anak tentang analisis tentang video yang Ibu share tadi dan rencana anak-anak untuk setelah lulus SMK itu mau kemana itu. Nah, sekian dulu anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Silahkan salah satu pimpin doa. Silahkan salah satu pimpin doa. Maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sultan. Sekian dulu pembelajaran pada pagi siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.